Hai semua, balik lagi di Auto Expose. Bicara soal bus dan truk pasti tidak bisa lepas dari emisinya yang sangat pekat. Kalau kita berkendara di dekat bus atau truk, pasti knalpotnya ngeluarin asap hitam. Beberapa truk dan bus bahkan punya asap yang sangat pekat. Padahal kalau kita menggeber motor atau mobil tidak sampai sepekat itu. Lalu apa ya penyebabnya? Mungkin sebagian orang percaya, penyebab bis dan truk punya asap pekat itu karena kendaraan itu memakai mesin diesel. Padahal, tidak semua mesin diesel menghasilkan asap pekat. Contohnya, banyak mobil pribadi yang pakai mesin diesel seperti Fortuner, Pajero dan Kijang Innova. Tapi tidak menghasilkan asap hitam. Ternyata, penyebab utamanya ada dua. Pertama jenis solar yang dipakai, yang kedua teknologi pengapian pada mesin diesel yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Kendaraan umum baik bis atau truk pengangkut barang menggunakan bahan bakar solar bersubsidi. Jenis solar ini punya harga yang paling murah, sehingga ini bisa mengurangi biaya operasional kendaraan. Tapi seperti pepatah, ada harga ada barang. Konsekuensi dari harga murah itu, kualitas solar jadi kurang bermutu. Solar bersubsidi meski sudah mengusung B30, masih memiliki angka cetane 48 dengan kandungan sulfur mencapai 3.500 part per million. Mungkin bagi orang awam masih bingung apa itu cetan number. Secara sederhana bisa saya jelaskan, cetan number itu angka yang menunjukkan kualitas solar. Jadi pada bensin ada nilai oktan, pada solar ada nilai cetan. Semakin tinggi nilai cetan pada solar, maka pembakaran solar bisa lebih sempurna. Pembakaran yang lebih sempurna, akan meninggalkan sedikit emisi. Sehingga, kalau dibandingkan dengan Pertadex yang punya CN53 maka solar bersubsidi yang banyak dipakai pada bus itu lebih berpotensi menghasilkan asap hitam. Alasan kedua yang membuat bus itu berasap hitam, karena teknologi pengapian mesin diesel yang berbeda. Secara umum, ada dua teknologi pada sistem pengapian mesin diesel, yaitu pengapian konvensional yang dipakai pada bus, dan pengapian common rail yang dipakai pada mobil pribadi. Dua teknologi ini punya perbedaan akurasi pada penyaluran solar ke dalam ruang bakar. Jadi, common rail yang menggunakan perhitungan komputer, punya akurasi lebih baik dibandingkan pengapian konvensional. Jadi, rasio antara solar dan oksigen pada common rail itu jauh lebih tepat. Lagi-lagi, rasio yang tepat membuat pembakaran berlangsung lebih sempurna. Sehingga, mesin diesel pada bus yang masih menggunakan pengapian konvensional, lebih berpotensi mengalami pembakaran tidak sempurna. Yang mana itu akan menghasilkan asap hitam. Lalu kenapa mesin diesel pada bus tidak menerapkan common rail? Solusi yang cukup masuk akal. Tapi masalahnya, common rail itu cengeng dengan kualitas solar yang buruk. Sering ada kejadian di mana pemilik mobil nekat menggunakan solar berkualitas rendah, padahal mobilnya sudah berteknologi common rail. Apa hasilnya? Mobil langsung turun mesin? Salah satu penyebabnya, kandungan sulfur yang tinggi pada solar berkualitas rendah, dapat menghambat injektor pada common rail yang lebih sensitif. Lalu, sulfur itu akan meninggalkan deposit karbon di dalam ruang bakar. Nah, deposit karbon ini dapat mengganggu perhitungan komputerisasi pada common rail. Itulah sebabnya, mesin diesel pada bus masih menggunakan pengapian konvensional. Selain torsi, mesin diesel pada bus juga didesain supaya punya durabilitas yang baik.